saja beberapa karena waktu yang tidak memungkinkan Bapak Ibu ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu yang pertama dari partisipan ini, dari peserta. Pertanyaannya untuk Bapak Sutan Emir. Pak Sutan sudah bergabung dengan kami, Pak Sutan? Ya, Pak Sutan? Sudah. Ya, Pak Sutan, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari partisipan kita, peserta kita. Pertanyaannya menarik nih Pak Sutan. Kenapa banyak yang justru Muslim, kita edukasi syariah tapi masih meragukan kehalalannya? Padahal sudah ada fatwa MUI, kata Pak Sutan. Silakan Pak Sutan. Ya, ini memang fenomena, lagi-lagi ini terkait dengan tingkat literasi tadi. Kita sama-sama mengetahui, walaupun ada peningkatan di tahun 2016, 8,1% literasi keuangan syariah ke 8,91% di tahun 2019, tapi peningkatannya itu relatif kecil. Ibaratnya begini, mereka melihat mungkin dari luar-luarnya saja, tetapi di dalamnya mereka tidak begitu mengetahui. Nah, tadi benar juga apa yang disebutkan Ustadz Rene, bagus sekali. Seharusnya memang untuk pendekatannya itu jangan langsung to the point, memang bangun relationship yang baik dulu, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan dapat diterima, nah sehingga mungkin bisa akan lebih masuk message-nya kepada target itu. Nah, di samping itu juga kita juga menggalakkan lebih banyak, diusahakan lebih banyak acara-acara yang bersifat mengajak seperti ini. Insya Allah dengan usaha bersama-sama, saya yakin pelan-pelan dan cara yang baik. Dan satu lagi, terkadang-kadang orang suka mengandalkan syariah untuk aspek syariahnya untuk menjual, tapi melupakan aspek-aspek lain seperti kualitas dari servis atau service quality dan hal-hal lainnya. Padahal hal-hal yang lain itu juga penting. Nah, mungkin ini menjadi faktor yang harus diingat. Jangan hanya mengandalkan halal haram kasarnya, tapi juga hal-hal lain harus diperhatikan. Dan bagus juga kadang-kadang kalau misalkan Salesforce yang menjual itu non-muslim, tapi mendekati ke seorang yang muslim, justru ini akan efeknya cukup baik. Seorang non-muslim bisa menerangkan dengan baik produk syariah kepada seorang muslim, pasti muslimnya juga akan merasa, wah, orang non-muslim aja ngerti, masa gue nggak ngerti. Nah, itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Wow, terima kasih sekali Pak Sutan. Tadi kita dapat banyak pelajaran dari penjawaban Pak Sutan, bahwa kita juga jangan langsung tembak jual-jual ya, kita harus bangun hubungan dulu. Dan juga tadi disampaikan harus banyak belajar, mengerti tentang produknya, mengerti tentang bagaimana prosesnya dan segala macam. Tapi yang penting juga ada service quality dari para tenaga pemasaran. Terima kasih Pak Sutan untuk jawabannya, luar biasa sekali. Semoga menjawab ya buat semua teman-teman. Dan kita ke Pak Gari Juanda. Pak Gari sudah bersama kami di sini, Pak Gari. Ya, sudah Pak. Yes, Pak Gari. Ya, dari paparan tadi ada satu pertanyaan dari peserta. Berapa besar katanya, seberapa besar antusiasme pasar akan produk-produk halal di Tokopedia? Meskipun baru tapi udah luar biasa, tapi seperti apa sih antusiasmenya? Silakan Pak Gari. Ya, jadi kurang lebih secara growth Tokopedia Salam itu kita lahir di bulan Oktober 2019. Dan selama periode tersebut kurang lebih kita sudah grow 20 kali lipat Pak. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya antusiasmenya besar sekali karena selama ini memang kebutuhannya ada. Namun pada saat misalnya orang mau berbelanja produk halal, makanan halal, atau makeup halal, mungkin di kemasannya ada. Tapi kalau misalnya kita mau lihat produk itu secara digital online, kan susah sekali Pak. Karena packagingnya kan nggak bisa di zoom atau mungkin tidak difoto. Namun sejak kita juga melakukan artificial intelligence untuk mempredik barang-barang mana saja yang sudah juga terdaftar secara halal, sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang, jadi kita tunjukkan itu growth-nya kurang lebih sudah 20 kali lipat hingga hari ini. Itu baru yang pertama. Yang kedua, jadi kalau misalnya untuk yang fintech sendiri pun, fintech share-nya juga sangat besar sekali karena kita melihat bahwa benefit-nya itu jauh lebih besar daripada mungkin beberapa hal yang konvensional. Jadi mungkin coverage-nya dan juga lebih ke rasa kenyamanan untuk menggunakannya. Jadi itu pun adopsinya juga sangat besar sekali. Yang ketiga, sebenarnya adalah yang kita mau banggakan dari segi penggunaan untuk konten-konten yang syariah dan islaminya. Karena kita menyadari benar sekali yang Pak Emir katakan bahwa literasi itu masih perlu dibangun. Jadi sebenarnya
transactional itu tuh end goal-nya, tapi kita juga fokus di top funnel-nya, di mana kita harus lebih mengejar untuk men-share edukasi dan juga literasi. Itu pun kita kemas dengan yang sangat digital dan milenial, dan juga itu membuat orang supaya mau juga men-share, karena jadi kita bisa memberikan impact yang lebih besar lagi. Oke, itu jawabannya Pak Gary. Terima kasih, luar biasa ya. Bapak Ibu bayangkan baru dari Oktober sampai 2019 sampai sekarang sudah 20 kali lipatnya loh bisnisnya. Luar biasa Tokopedia Salam. Artinya apa Bapak Ibu? Hikmahnya buat kita adalah ayo semua tenaga pemasar Prudential, kita juga harus bergerak lebih giat lagi di syariah bisnis ini. Karena luar biasa ya, pasarnya sangat besar potensi dan tergantung kita. Seberapa banyak kita mau bertemu, seberapa banyak kita mau menawarkan atau menjalankan program dan bisnis di Prudential ini. Pak Gary, terima kasih jawabannya luar biasa Pak Gary. Dan kita langsung ke Pak Rene Soehardono. Mas Prato Tum, luar biasa sekali Pak Rene. Ini banyak sekali nih komentar-komentar dari teman-teman luar biasa dari peserta-peserta kita. Satu pertanyaan menarik buat Pak Rene. Bagaimana melatih diri untuk kreatif, terutama dalam menghadapi perubahan zaman? Sekarang kan lagi susah atau segala macam. Nah, bagaimana melatih dirinya nih Pak Rene? Silahkan Pak Rene. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kreatif itu tidak usah dilebih-lebihkan, karena dia adalah konsekuensi dari keinginan, kepedulian untuk bisa bermanfaat. Saya belajar dari Kiai Ahmad Nuryadi, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sekitarnya. Dalam konteks ini, semakin kita memusatkan perhatian untuk menjadi bermanfaat untuk orang lain, maka yang namanya barokah itu akan deras mengalir ke kita. Hitungan barokah itu bukan cuma sekedar uang yang kita terima, tapi the ease of the heart, bagaimana hati kita itu ditenangkan. Ya, Gary bisa cerita banyak tentang bagaimana William mengawali Tokopedia, dan niatan awalnya ada transisi dari tadinya I'm doing this business for me menjadi I'm doing this business for everybody else, and I will get something in the process. Dan pelajaran itu yang kita mesti tarik. Tapi salah satu tips yang paling mudah bisa diambil dari obrolan tadi, jangan membiarkan diri kita hopeless. Hopeless itu ya survival mode itu tadi, kayak ya udah deh mati aja, udah mati. Udah bubar. Ya bisa. Pada saat Anda berpikir itu, Anda mengunci kreativitas Anda. Ya, justru Anda harus buka pemikiran seluas-luasnya. Dengan dalam kondisi paling sulit, Anda justru berpikir, how can I help others? Jangan cuma berpikir untuk membantu diri sendiri. Ya, dan tidak ada yang lebih berbahaya dari keputusasaan. Kata dasar putus asa dalam bahasa Arab itu ablasa. Ablasa itu diterjemahkan menjadi iblis. Jadi tidak ada musuh kita yang lebih nyata, bukan manusia lain ya, tapi iblis. Dan iblis itu mereka yang senantiasa mewartakan ketiadaan harapan. Jadi kalau ada yang mengatakan udah kita selesai, this is finished, itulah iblis. Dan itulah yang harus kita lawan. Kreativitas kita digunakan untuk itu. Dan kreativitas adalah konsekuensi pada saat kita punya kepedulian yang tulus akan orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Wow, keren banget Pak Rene, luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita dapat banyak sekali pencerahan dari 3 pembicara ini, dan semakin kita yakin, semakin optimis untuk kita berusaha maksimal. Tadi Pak Rene bilang, pokoknya kita berusaha harus maksimal dengan tulus hati. Ya. Baik Bapak Ibu, tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada beberapa Bapak Ibu yang sudah sampaikan, dan juga karena keterbatasan waktu, kita harus berhenti dulu nih di sesi pertanyaan kali ini. Pak Rene, Pak Gary, Pak Sultan Emir, Pak Gary, terima kasih banyak ya sudah membawa pencerahan buat kami di Prudential. Terima kasih buat keren banget materi-materinya. Dan